Provinsi Riau. Kami informasikan kepada seluruh Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk dapat memasuki ruang rapat paripurna dan menduduki tempat yang sudah disediakan. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan dengan segala hormat kami meminta untuk tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna kita hari ini.
Rapat paripurna segera kita mulai. Tepat pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, tanggal 17 April 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ini dimaklumkan bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini dengan acara 1. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah LKPJ tahun 2022 sekaligus persetujuan rekomendasi Dewan dan sambutan Kepala Daerah. 2. Penyampaian perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan Dewan dari fraksi PDIP. Dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah hadir, 44 orang, yang tidak hadir 21 orang. Dengan keterangan fraksi Golkar 6 orang, fraksi PDIP 8 orang, fraksi Demokrat 7 orang, fraksi Gerindra 4 orang, fraksi PAN 5 orang, fraksi PKS 5 orang, fraksi PKB 3 orang, fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura 6 orang. Dinas instansi undangan yang hadir 36 orang, asisten kepala biro staf ahli 4 orang, kepala dinas 12 orang, kepala badan direktur rumah sakit 5 orang, kanwil 3 orang, sekretaris dinas, sekretaris badan 12 orang. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Yulisman SSI MM. Rapat segera dimulai. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau, beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, beserta para asisten dan staf, hadirin seluruh tamu undangan yang mengikuti rapat paripurna.
bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda 1. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah LKPJ tahun 2022, sekaligus persetujuan rekomendasi Dewan dan sambutan Kepala Daerah. 2. Penyampaian perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan Dewan dari fraksi PDIP. Hari ini, Senin 17 April 2023, kita laksanakan. Akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, kepada yang terhormat Bapak Yulisman SSI MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI Haji Edi Natar Nasution. Yang terhormat para Wakil Ketua DPRD, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bapak Kapolda Riau atau yang mewakili, Bapak Kejati Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Korem 031 Wirabima atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau Bapak Dr. Muhammad Harun, yang kami hormati Komandan Lanut Rusmin Nuryadin ataupun yang mewakili, Kepala BIN Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, Kepala BNN Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati saudara-saudara para ketua fraksi, ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati saudara sekretaris daerah, saudara pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati para pejabat tinggi pratama, kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang kami hormati saudara para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, dalam suasana bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita tetap dapat hadir dan melaksanakan tugas kita, melaksanakan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat DPRD, bahwa dari 65 anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 44 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat kita lanjutkan. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Senin tanggal 17 April 2023, tepat pukul 11.51 WIB, rapat paripurna DPRD yang beragendakan 1. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022, sekaligus persetujuan Dewan Rekomendasi dan sambutan Kepala Daerah. Kedua, penyampaian perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan Dewan dari fraksi PDI Perjuangan secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Beberapa waktu yang lalu kita telah membentuk Pansus terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 179 ayat 6 yang berbunyi,
Pembahasan LKPJ dilakukan oleh panitia khusus. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada hari ini kita kembali melakukan rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2022, sekaligus persetujuan rekomendasi Dewan. Kita maklumi bersama tentunya Pansus telah banyak menyelesaikan tugas-tugasnya demi terwujudnya hasil yang lebih maksimal. Untuk mengetahui lengkap dan jelasnya isi dari laporan panitia khusus tersebut, marilah kita dengarkan bersama-sama penyampaian laporan panitia khusus terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022 yang tentunya dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Pansus ataupun juru bicara Pansus yang telah ditunjuk. Kepada juru bicara Pansus yang telah ditunjuk, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pimpinan yang menyampaikan laporan hasil Pansus LKPJ tahun 2022 adalah anggota Dewan yang terhormat Ibu Hajah Almainis, SPD MM. Laporan hasil kerja panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2022. Indah terbentang kain tenunan, motif menawan berbentuk ukiran. Laporan Pansus LKPJ akan disampaikan. Mari kita dengar dengan penuh perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang terhormat Ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Riau, yang terhormat Rektor Perguruan Tinggi, alim ulama, pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh organisasi, cendekiawan dan rekan-rekan insan pers, serta inci-inci, tuan-tuan dan puan-puan undangan majelis yang kami hormati. Baiklah Bapak dan Ibu, berhubung hari sudah hampir jam 12, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat zuhur, maka dari itu saya menyampaikan hasil rekomendasi saja. Berdasarkan pemetaan dan uraian masalah serta kondisi pada setiap organisasi perangkat daerah, maka panitia khusus DPRD Provinsi Riau atas laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2022 merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Riau meliputi 2 bidang, yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Pertama, pendapatan daerah. Realisasi pendapatan asli daerah yang belum memenuhi target direkomendasikan agar 1. Melakukan sensus wajib pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak air permukaan sehingga diperoleh database wajib pajak yang valid. Kedua, melakukan sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota dalam hal pemetaan potensi pajak serta pemungutan pajak kepada wajib pajak, mengingat pemerintah kabupaten kota juga memperoleh presentasi atas pembagian pajak tersebut. 3. Melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data kendaraan bermotor dengan kepolisian dan jasa raharja serta pihak swasta. 4.
menyiapkan SDM untuk melakukan pengawasan rutin terhadap objek pajak air permukaan. 5. Optimalisasi perubahan balik nama kendaraan non-BM kepada BM. 6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan retribusi bersama OPD, pemungut retribusi dan meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan retribusi yang ada agar penerimaan retribusi optimal. 7. Perlu prioritas pembangunan tempat pelayanan UPT Samsat yang layak dan penerapan sistem antri yang tidak terlalu lama mengikuti standar waktu yang ideal, sehingga wajib pajak dapat cepat terlayani dan memberi kepuasan bagi wajib pajak. 8. Perlunya reward terhadap UPT yang memberikan kontribusi pendapatan lebih tinggi daripada UPT lainnya. Hal ini memotivasi UPT untuk kreatif, jemput bola dan pengawasan maksimal terhadap sumber-sumber pendapatan yang bisa meningkatkan PAD. 9. Perlu perhatian sungguh-sungguh kepada sumber-sumber pendapatan lainnya berupa BLUD di SMK, pemakaian hotel, laundry, ruang teknisi, dan lain-lain, agar dapat didukung segera menggunakan peraturan gubernur sehingga retribusi pada objek tersebut dapat dimanfaatkan dalam peningkatan PAD. 10. Memaksimalkan fungsi Biro Ekonomi dengan menempatkan orang yang mumpuni dan berpengalaman sehingga BUMD dapat dibina dan diawasi sehingga menjadi BUMD yang bisa diandalkan dan berkontribusi memberikan dividen yang signifikan bagi PAD. 11. Kerjasama dengan Basnas dan pemanfaatan CSR perlu ditingkatkan dan transparansi sehingga memudahkan hal-hal yang tidak diatur oleh nomenklatur dan kebutuhan cepat yang solutif dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. 2. Terkait sumber pendapatan asli daerah yang belum linier dengan jumlah penyertaan modal yang telah diberikan, maka perlu dilakukan. 1. Memberikan reward kepada BUMD yang mencapai target, serta memberikan sanksi kepada BUMD yang tidak mencapai target. Perlu diberlakukan sanksi yang lebih tegas dengan tidak hanya diberikan teguran, akan tetapi pada tindakan lainnya termasuk dengan pemberhentian yang dianggap memang ternyata tidak layak dan tidak mampu serta tidak memiliki kapasitas sebagai direksi ataupun komisaris BUMD, terutama dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. 2. Terkait pendapatan dividen yang berasal dari BUMD PT Riau Petroleum senilai 417 miliar tahun 2002 yang realisasinya 0. Kemudian tahun 2023 telah ditargetkan sebesar 800 miliar, maka perlu peninjauan kembali agar tidak mengganggu estimasi pendapatan yang dapat mempengaruhi potensi tidak terdanainya belanja program kegiatan yang tertuang di APBD. B. Belanja daerah. Belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 855 miliar lebih dari target 9,807 miliar triliun ya. Sebesar 9,8 triliun, terrealisasi sebesar 1,1. Kekurangan anggaran tersebut dipenuhi dengan pemanfaatan silpa sebesar 858 lebih miliar. Namun persentase serapan APBD masih belum optimal. Pelaksanaan belanja daerah melalui program dan kegiatan pembangunan haruslah mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Setelah mencermati dan mendapatkan data maupun informasi dari sejumlah OPD, maka kami sampaikan rekomendasi pada 5 urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau. 1. Urusan pendidikan meliputi 6 rekomendasi sebagai berikut. Pada program pendidikan dengan salah satu indikator yakni presentasi anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan tercapai 23,9% dari target 24%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Maka persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan harus ditingkatkan dari 24% menjadi 50% atau lebih. 2. Pengelolaan pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan perlu dilakukan penambahan unit sekolah baru sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah calon peserta didik dan jarak tempuh. Hal ini sebagai solusi mengatasi permasalahan PPDB setiap tahunnya serta dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. 3. Pendapatan dan pengusulan pembayaran gaji guru bantu provinsi dari kabupaten kota harus tepat waktu sebagai upaya untuk menghindari keterlambatan pembayaran gaji. 4. Perlu peningkatan kualitas pada sekolah unggulan di Provinsi Riau meliputi SMA Plus, SMA Pintar, SMA Olahraga, SMK Pertanian, dan SMK Perikanan. 5. Pada program pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMK dengan target 1.277 orang, realisasi hanya 528 orang. Dengan alasan anggaran hanya dapat membiayai 528 orang. Untuk itu Dinas Pendidikan akan menghitung lebih cermat kebutuhan anggaran pada program ini agar pendidik dan tenaga pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitasnya. 6. Memperbanyak kerjasama dengan pihak lain sehingga budget sharing dapat dilakukan, baik itu pemberian beasiswa tidak hanya dengan kampus-kampus tertentu, tidak hanya dalam negeri namun juga luar negeri, tidak hanya jurusan khusus namun juga jurusan umum lainnya, sehingga kebutuhan kapasitas SDM yang dibutuhkan provinsi sesuai potensi dapat terpenuhi dengan baik. Budget sharing ini juga dilakukan bidang lainnya sehingga mempercepat pembangunan dan pengawasan dilakukan bersama-sama. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi 7 rekomendasi sebagai berikut. 1. Pemerintah Provinsi Riau perlu membangun sinergitas dan menjalin kerjasama dengan Kementerian PUPR serta pihak swasta dengan berbagai skema seperti Available Payment atau CSR dan hibah milenium. 2. Pembangunan jalan di wilayah provinsi tetap mengedepankan biaya estimasi yang sesuai dengan pengeluaran pelaksanaan, baik lokasi yang jauh, fluktuasi harga BBM, dan kemampuan pelaksana untuk mengatasi putus kontrak. 3. Perlu koordinasi intensif antara Dinas PUPR dengan Dinas Perhubungan terkait standar kelayakan dan kapasitas jalan sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan di Provinsi Riau. Perlunya Dishub, PUPR, DPMPTSP, dan kepala daerah setempat bersinergi dalam menertibkan odol yang merusak jalan melalui syarat izin kerjasama dengan menggunakan kendaraan non-BM menjadi BM. Sanksi bagi perusahaan yang banyak armadanya melakukan pelanggaran odol dan reward bagi perusahaan yang tertib dalam menerapkan zero odol, baik berupa kemudahan izin dan hal lainnya yang sesuai. 5.
terkait serapan anggaran OPD PUPR agar ditingkatkan sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diharapkan masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal. 6. Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh mengikuti aturan dan persyaratan dari kementerian terkait. 7. Perlu peningkatan anggaran, perbaikan jalan dan jembatan, serta peningkatan fungsi UPT di wilayah tersebut. Dalam rangka mengatasi banyak dan panjangnya jalan provinsi yang rusak. 3. Urusan kesehatan meliputi 5 rekomendasi. 1. Adanya surat himbauan bagi kabupaten kota yang belum menerapkan UHC sehingga penempatan dana 55% dukungan dari provinsi dimaksimalkan dengan baik. Mengingat Riau provinsi tertinggi dalam pemberian dukungan dana dibandingkan provinsi lainnya, menjadi apresiasi yang baik dalam memperhatikan kebutuhan BPJS Kesehatan masyarakat. 2. Salah satu upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau diperlukan perhatian pada jumlah tenaga kesehatan seperti ketersediaan dokter. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, jumlah kebutuhan dokter di Provinsi Riau sebanyak 6.575 orang. Jumlah dokter yang ada sebanyak 2.955 orang, sehingga masih kurang sebanyak 3.620 orang. Oleh sebab itu, perlu upaya konkret pemerintah Provinsi Riau untuk mengatasi permasalahan kebutuhan ini. 3. Perlunya pendampingan pemerintah Provinsi Riau dalam percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Riau. 4. Perlunya koordinasi dan kesamaan gerak langkah stakeholder terkait dalam menangani masalah kemiskinan ekstrim dalam upaya mencapai target 0% tahun 2024 di Provinsi Riau. 5. Pemerintah Provinsi Riau dalam urusan kesehatan perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku, dan pada sisi lain juga perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan yang ada guna mendukung peningkatan mutu layanan. Urusan sosial meliputi 2 rekomendasi sebagai berikut. 1. Perlu koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten kota terkait verifikasi dan validasi data masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga penerimaan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak ada tertinggal. Perlu pembinaan bagi tenaga lapangan agar akurat pendataan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. 5. Urusan pemberdayaan desa. 1. Perlu pembinaan secara kontinu kepada pengelolaan BUMDes agar bertumbuh, berkembang dan maju sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. 2. Perlunya kerjasama yang baik, cepat dan tepat dengan masing-masing kabupaten kota dalam pencairan dana rutin seperti pengajian guru, dana BUMDes dan lainnya, sehingga terjadi pemakaian dana yang sesuai waktu dan tidak mengganggu dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat yang sesuai yang diharapkan. 3. Perlu pengawasan yang sungguh-sungguh atas pemanfaatan bantuan keuangan desa yang telah diberikan pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya, untuk LKPJ tahun 2023 perlu dipertimbangkan untuk muatan materi capaian kinerja makro yang merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Sejatinya hal ini merupakan penilaian secara substansial yang perlu dievaluasi termasuk dalam laporan keterangan pertanggungjawaban sehingga dapat diukur sejauh mana pencapaian dari visi dan misi kepala daerah untuk setiap tahun anggaran. Memang jika berujuk kepada muatan materi LKPJ sesuai
sesuai Permendagri nomor 18 tahun 2020. Tidak masuk justru perdebatan atas capaian kerja pemerintah daerah dibahas berdasarkan capaian indikator makro. Bagaimana capaian program kerja OPD dapat menjawab permasalahan sesuai indikator makro yang ada. Kemudian capaian program kerja ini dikelompokkan berdasarkan sesuai misi kepala daerah sehingga terlihat seberapa besar capaian program kerja OPD dapat menjawab seberapa besar pencapaian misi per tahun anggaran. 10 penutup. Adapun prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2022 antara lain: 1. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2001 yang diterima dari BPK RI selama 10 tahun berturut-turut dari tahun 2012. 2. Penghargaan nominasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berkinerja baik kawasan Sumatera dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 3. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 informatif kategori pemerintah provinsi dalam Komisi Informasi Pusat. 4. Penghargaan Anugerah Meritokrasi dalam penghargaan KSN 2022 kategori penerapan sistem merit dalam manajemen ASN kategori baik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 5. Penghargaan terbaik dalam penghargaan BKN. 6. Penghargaan terbaik dalam penghargaan BKN kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi pegawai. 7. Penghargaan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh kabupaten kota di wilayahnya tahun anggaran 2021 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Akhirnya kami mengapresiasi kinerja kepala daerah yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini setelah melewati 2 tahun masa COVID, namun tetap bergerak cepat, tepat, serta kreatif terhadap hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama dalam melakukan perubahan yang signifikan bagi kemajuan Riau dan masyarakatnya. Terutama juga apresiasi untuk Pansus dan OPD yang diundang dalam menyelesaikan pembahasan dalam waktu relatif singkat. Semoga dalam bulan Ramadan ini menjadikan pahala yang berlipat ganda dan niat baik ini mempermudah sinergitas tiada henti dalam memajukan Riau dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang terhormat ini sebagai bagian dan mekanisme dari sistem pembahasan oleh DPRD Provinsi Riau berdasarkan peraturan yang berlaku. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Pansus Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 Ketua Dr. Hajah Karmila Sari Eskom MM ditandatangani. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat Saudari Hajah Almainis SPD MM yang telah membacakan laporan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2022. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020, bahwa wewenang untuk menetapkan persetujuan atas keputusan Dewan itu berada dalam rapat paripurna ini. Maka untuk itu kami ingin menanyakan kepada seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota Dewan yang hadir pada hari ini, apakah saudara dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja Pansus tentang LKPJ Kepala Daerah tahun 2022, Izin pimpinan. sebagaimana yang juru bicara tadi, sehingga dapat ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Riau. Silakan kalau ada yang ingin memberikan Izin pimpinan tanggapan. Zulfi. Silakan Pak Zulfi. Terima kasih pimpinan. Langsung saja pimpinan menanggapi sedikit rekomendasi yang diusulkan oleh Pansus LKP terkait dengan pendapatan dividen yang berasal dari BUMD PT Riau Petroleum yang senilai 417 miliar lebih di tahun 2022 yang nol realisasi, kemudian teranggarkan kembali targetnya 800 miliar. Ini merupakan satu hal yang sangat signifikan. Oleh karenanya kami memohon kepada pimpinan ini menjadi catatan khusus yang mesti dibawa ke rapat badan anggaran internal DPRD untuk menjadi evaluasi khusus bagi DPRD. Kenapa kok kecolongan bisa memasukkan dari target yang tidak terrealisasi 0% tidak terrealisasi, sehingga bisa dianggarkan kembali tahun berikutnya menjadi 800 miliar. Nah, ini pemikirannya dari mana? Maka oleh karenanya kami mengusulkan melalui forum ini agar rekomendasi yang khusus ini mesti dibahas khusus di Banggar, yang ditindaklanjuti untuk supaya beban APBD kita di tahun 2023 tidak ternodai. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Zulfi Mursal yang telah memberikan masukan kepada kita semua terkait dengan dividen yang akan disumbangkan atau diberikan oleh salah satu BUMD kita, Riau Petroleum, ya, terhadap pendapatan asli daerah yang tentu akan dicatatkan di dalam buku APBD. Dan tentu perlu juga kita sepakati bersama bahwa ini menjadi catatan khusus kita, sehingga di dalam rapat badan anggaran ini menjadi suatu perhatian serius. Bisa disetujui ya usulan Pak Zulfi? Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya lanjutkan, saya tanyakan kembali, apakah saudara dapat menyetujui laporan hasil kerja Pansus terhadap LKPJ tahun 2022 Kepala Daerah dan dijadikan rekomendasi DPRD Provinsi Riau? Dapat disetujui? Setuju. Mardianto. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Saya langsung saja. Kita mengingatkan kepada pemerintah provinsi agar pembangunan fisik, khususnya proses-proses yang tender yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kita minta kepada Pemprov supaya penunjukan pelelangan dari LPSE supaya lebih serius dilakukan. Karena mengacu kepada pembangunan sebelum ini, banyak pembangunan fisik yang tidak selesai pada masanya. Yang paling menjolok kemarin salah satu seperti di Masjid Agung kemarin, kasus payung yang sudah dibuat diperpanjang tendernya sampai 3 kali. Harusnya APBD murni 2022 diperpanjang lagi untuk sampai Februari 2023, diperpanjang lagi sampai April 2023. Tapi tetap tidak terkendala. Melihat dari kondisi ini, kita harus mencari solusi. Mumpung sekarang masih bulan 4, mohon pihak Pemprov melakukan tender cepat atau apapun namanya agar pembangunan fisik dilakukan tidak terkendala lagi ke depannya sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Mungkin itu saja pimpinan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mardianto Manan. Barangkali karena pihak pemerintah hadir di ruangan ini, ada Pak Wakil Gubernur, tentu ini bisa menjadi catatan khusus Pak Wagub, sehingga proses pelaksanaan
tender dan lain sebagainya yang terkait dengan belanja APBD bisa dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat yang sudah berharap terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Mardianto. Selanjutnya kami ingin tanyakan, apakah saudara dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja Pansus tentang LKPJ Kepala Daerah tahun 2022 sebagaimana yang telah dibacakan tadi sehingga dapat ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Riau. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah disetujuinya laporan hasil kerja Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2022 dan ditetapkan menjadi rekomendasi Dewan, maka selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rekomendasi Dewan tersebut kepada Bapak Wakil Gubernur Riau. Kepada Wakil Gubernur Riau, waktu dan tempat kami persilakan. Dengan segala hormat kami minta kesediaan Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau untuk menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, kita saksikan bersama penyerahan rekomendasi DPRD Provinsi Riau atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2022 dari pimpinan DPRD Provinsi Riau kepada Wakil Gubernur Riau. Kepada Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau, dengan segala hormat kami persilakan kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Riau yang telah berkenan menerima rekomendasi DPRD Provinsi Riau terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2022 di hadapan rapat paripurna Dewan ini. Encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, berpedoman pada Peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 179 ayat 7 huruf E yang berbunyi, penyampaian laporan hasil kerja Pansus sekaligus persetujuan rekomendasi Dewan dan sambutan Gubernur dalam rapat paripurna. Sejalan dengan hal tersebut, maka setelah disetujuinya rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022, maka tahapan paripurna selanjutnya adalah mendengarkan sambutan Kepala Daerah. Dengan demikian, tentunya kami minta kesediaan Wakil Gubernur Riau untuk berkenan menyampaikan sambutannya di hadapan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kepada Wakil Gubernur Riau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau. Yang saya hormati Ketua Panitia Khusus LKPJ DPRD dan anggota. Yang saya hormati para pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Yang juga saya hormati para rektor perguruan tinggi, alim ulama, pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh organisasi, dan cendekiawan, rekan-rekan insan pers, encik, tuan, dan puan, serta para undangan majelis yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil alamin. Pada hari ini, secara bersama-sama,
kita telah dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang terhormat ini dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan serta Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Riau yang telah melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 melalui panitia khusus. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pidato sambutan terhadap hal-hal sebagai berikut. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, penyusunan LKPJ ini berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2005-2025. Adapun substansi LKPJ Kepala Daerah tahun 2022 berisikan penjelasan tentang dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, data umum daerah, perubahan penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembangunan dan penugasan. Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan, serta Bapak Ibu yang berbahagia, LKPJ yang diserahkan kepada DPRD merupakan salah satu instrumen dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, terdapat juga laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada pemerintahan pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Berkenaan dengan LKPJ yang sudah kami sampaikan sebelumnya pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau pada tanggal 20 Maret tahun 2023 kepada pimpinan dan anggota Dewan Provinsi Riau telah dibahas pula oleh Pansus dengan mengundang pihak terkait untuk mendapatkan keterangan terhadap substansi yang dilaporkan. Alhamdulillah, atas kerja keras pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, serta bekerja sama dengan berbagai pihak, pembahasan LKPJ telah sampai pada pencapaian hasil kerja Pansus berupa rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. Sebagaimana yang kita maklumi, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pada pasal 20 ayat 1 menyatakan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dan pada pasal 2 menyatakan berdasarkan pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud ayat 1, Dewan Perwakilan Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, D dan C, penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah.
Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan yang berada pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, izinkan kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD, para tenaga ahli, dan Sekretariat DPRD yang telah bekerja keras dengan antusias dalam pembahasan LKPJ yang telah kami sampaikan. Adapun hasil pembahasan berupa rekomendasi yang akan disampaikan akan kami pergunakan sebaik-baiknya dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Rekomendasi tersebut akan dilaksanakan semaksimal mungkin dalam hal perencanaan daerah, penganggaran, dan kebijakan strategis pada tahun 2023 dan tahun selanjutnya. Rekomendasi DPRD atas LKPJ sangat berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang mengacu kepada visi yang tercantum pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024, yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Keempat, mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, mewujudkan perekonomian yang mandiri dan bersaing, meningkatkan kemajuan budaya Melayu, meningkatkan nilai tambah pariwisata, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, perkenankan kami mengajak kita bersama selaku pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Provinsi Riau agar apa yang telah diperoleh dapat ditingkatkan sebagaimana kita ketahui bahwa IPM Provinsi Riau yang besarnya 72,91. Angka kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 6,84%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 7,00%, terjadi penurunan sebesar 0,16%. Angka kemiskinan Provinsi Riau tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,75%. Angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 4,37%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 4,42%, terjadi penurunan sebesar 0,05%. Angka pengangguran Provinsi Riau tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan angka pengangguran nasional yang mencapai 5,86%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 4,55%, lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang pertumbuhannya hanya sebesar 3,36%. Secara spasial, pada tahun 2022, Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,18% terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau dengan PDRB terbesar kelima di Indonesia atau PDRB terbesar di luar Pulau Jawa. Indeks Gini Rasio Provinsi Riau pada tahun 2022 cenderung membaik dari 0,327 pada tahun 2021 menjadi 0,323 pada tahun 2022. Indeks Gini Rasio ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak relatif lebih merata, sehingga dapat dikatakan kualitas pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 152,94 jika dibandingkan dengan NTP tahun 2021 sebesar 152,18 mengalami kenaikan sebesar 0,49%. Hal ini berarti indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Semua prestasi di atas merupakan hasil kerja kita bersama dan dukungan serta kerja keras pemangku kepentingan
dan seluruh lapisan masyarakat. Kami menyadari bahwa prestasi tersebut belumlah optimal. Oleh sebab itu, ke depannya perlu upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang tentunya perlu dukungan penuh dari DPRD Provinsi Riau. Tuan-tuan pimpinan, para anggota yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang berbahagia. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Belum saya tutup, akan disampaikan 2 bait pantun. Apa tanda Melayu beriman? Sifat tanggung jawab ia kekalkan. Rekomendasi DPRD atas LKPJ kami harapkan agar Provinsi Riau menjadi terdepan. Kalau hidup berkasih-kasihan, syarak berdiri, adat berjalan. Pemerintah daerah dan DPRD seiring sejalan agar maju pelaksanaan pembangunan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan sambutan kepala daerah di hadapan rapat paripurna Dewan hari ini. Wakil Gubernur yang kami hormati, anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah kita ikuti bersama rangkaian agenda penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022, maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu penyampaian perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan Dewan dari fraksi PDI Perjuangan. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 fraksi PDI Perjuangan telah mengirimkan nota dinas kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau perihal pengisian keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau dari fraksi PDI Perjuangan. Berdasarkan Tatip DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 56 ayat 6, dalam hal terjadinya pergantian antar anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami akan sampaikan pengisian keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau dari fraksi PDI Perjuangan. Anggota Dewan yang terhormat, Saudara Andi Dharma Taufik Eskep, anggota Komisi 1, diutus menjadi anggota Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Provinsi Riau. Dengan demikian, sejak hari ini setelah diumumkan tanggal 17 April 2023, anggota Dewan yang terhormat, Saudara Andi Dharma Taufik Eskep, resmi sebagai anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau. Tepuk tangan. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau dari fraksi PDI Perjuangan, maka berakhir pula rangkaian agenda rapat paripurna kita pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini ditutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Riau, beserta jajaran dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, serta para undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin,
atas segala bimbingan dan petunjuk Allah SWT, serta memohon ridho dan lancarnya rapat paripurna pada hari ini, tepat pukul 12.03 WIB, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau kami nyatakan ditutup secara resmi. Anak nelayan menjaring ikan, jaring dibentang di tengah lautan. Sambil menunggu datangnya lebaran, permohonan maaf kami sampaikan. Mendayung sampan ke seberang pulau, hendak menjemput si Tuan Putri. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia, dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Assalamualaikum.